Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kita bicara kembali currency. So, kalau currency ini memang simple. Intinya simple itu kita mencarinya divergen ya. Kalau kita di sini ada divergen ya, di sini divergen. Kita coba di harga ini ya. Divergen kita break di yang 15. Harusnya pun juga sama. Ini kan. Ada divergen di yang 15. Inilah reason alasan kenapa turun. So kalau ingin buying maka dia harus turun dulu, break di previous low di harga ini ya, baru kemudian nanti kita bisa sell, bisa buy, sorry. Nah, ini harus break dulu di 1896, dia mungkin dia turun dulu ke 1896, kemudian kita bisa paksa dia untuk apa kita bisa open posisi di harga di support yang sudah ada ini. Itu planningnya seperti itu, karena divergen di sini terlalu kecil ya, tipis ya. Di sini memang sudah divergen tapi tipis kok. Jadi secara M15 saya expected memang ini selling posisi ya memang. Jadi secara kita lihat di harga ini, nah ini di sini dia sudah divergen juga gitu. Ini sudah ada divergen di area ini, maka lebih saya expectednya untuk continue selling di harga yang ada. Biasanya sih 7, saya pakai 7. Dua. Stop loss, sama stop loss jangan lupa selalu harus ada ya, karena ini untuk antisipasi kalau kita salah. Sama di Aussie Cat ya, kita lihat di Aussie Cat nih, kita punya Aussie Cat kan ya. Di Aussie Canadian harusnya selling ya, tapi ya masih minus lah, nggak apa-apa wis. 57 sama 24 ya, sorry ya benar, saya selling di Aussie Cat. terlalu resiko, kalau saya bilang resikonya memang too risky ya, makanya ada stop loss di sini. Kalau seandainya nanti kena stop loss ya sudah, we are not lucky today. Oke, di USD Swiss ini ada divergen ya, seperti yang di sini. Ini ada divergen. Kita tunggu dia turun, break low lagi untuk bisa buy, karena saya expected akan ada divergen di harga ini ya, jadi sabar aja lah, kita tunggu beberapa saat untuk bisa kemudian kita nanti ini belum 15 belum, apalagi ya satu UCAT tuh di sini divergen ya, ya di harga ini divergen, ini divergen di sini dan di sini ya divergen, sehingga price low. Nah kalau ingin buy maka dia harus break low, mungkin di harga ini atau di support, baru nanti kita bisa nambah muatan ya di UCAT, karena so far saya lihat UCAT masih di atas. Kita akan tunggu dulu dia di harga bawah ini untuk bisa nambah, karena SPT-nya mesti akan divergen di sini, ini pasti akan divergen di sini. So kita tambah muatan mungkin di harga ini, agak jauh sih sebetulnya, ada masalah ini. Jadi dasar meta kita ya, oke. Jadi nambah muatan di sini. So ataupun kalau ingin selling maka
eh, dia harus divergent di sini. Pendek emang divergentnya di sini ya. Kalau mau selling ya, kita selling mau buy ya. Kita tunggu gini aja. Kita wait di, kalau saya tunggu di sini, kurang ciamik sebetulnya. Ya harusnya di sini sih mungkinnya. Tinggi sih memang, karena memang apa, saya expected akan divergent lagi. Ini jaraknya sih tinggi ya, ini lumayan tinggi. Makanya kita lihat, karena kalau kita selling sekarang UCAD mah jauh sih, ya itu masih strong versus Canadian, makanya enggak berani kita untuk selling dulu, wait aja lah ya, gitu. New Zealand ini bagus, New Zealand ini artinya apa, ya masih masih bagus untuk di buy, tapi harus melihat di lower time frame. Buy pun bisa, tapi harus melihat di lower time frame. Lower time frame-nya gimana? Nah ini, jadi di lower time frame ini masih belum ada tanda-tanda untuk bisa ya turun satu strip lagi lah ya, ini biar bisa divergent di area ini. Jadi kalau ingin nambah muatan, saran saya mungkin di harga ini bisa lah ya, di harga ini mungkin bisa lah nambah muatan ya, expected yellow thread masuk sini, kemudian kita bisa kan tidak ada support di sini, tidak ada support, atau ini kita sini aja, kita lihat di M5 nya, harusnya sih di M5 pun ya M5 nya M5 nya fix ya, M5 fix ya ini. Nah M5 fix ada divergent di sini ya, M5 nya fix ada divergent, so kita tinggal tunggu di M15. Nah tunggu M15 satu strip lagi turun, maka bisa kita buy untuk di NZD. Masalahnya kena ndaknya ini yang aku ndak tahu ya. Kalau kita pakai tipe RRE, nah, harusnya di sini ada ekstrim ya. Jadi harus ada ekstrim, maka dia harus turun dulu. Saya lebih suka buy kalau di New Zealand ini. So far masih ingin buy, nah posisi buy. Ya, ini. Jadi so far saya masih akan hold posisi buy di New Zealand. Kalau di atas itu. Oke. Euro dolar ya. Euro dolar ini pun sama sih. Artinya apa? Saya lebih suka buy kalau di sini. Sementara masih akan buy dulu lah di sini. Nah ini perlu turun lagi dia. Di M15 dia harus turun satu strip lagi agar ini divergent, kalau dia mau divergent ya. Kita lihat di M15 nya. Oke, M15 oke, belum sih. M15 nya sih sebetulnya di sini sudah divergent ya. Di sini divergent. Ini kalau kita ngambil divergent di sini, ini saya lebih suka dia divergent lagi satu strip lagi. Dia turun untuk kemudian kita bisa nambah muatan di harga ini. Mungkin di support di harga ini bisa di MA ini mungkin lebih jam. Jadi turun kemudian kita bisa buy. Belum saya tempatkan stop loss ya, karena memang belum naik, artinya belum teropen ya. Nanti kalau sudah teropen baru kita bisa berani tempatkan stop loss. Sekali lagi harus ada stop loss dong. Berarti kalau ada stop lossnya gimana? Pound. Nah ini pound ini pound dolar. Perhatikan ya, di sini kan ada divergent jelas ya, di ini M15 ya. Oke kan, fix kan, di sini ada divergent. So kita lihat di currency-nya. Masih belum sebetulnya ya, pound masih terlalu kuat ya.
56 versus 2 jauh. Yang harus dilakukan terhadap pound ini adalah kita menunggu satu strip lagi di atas. Artinya apa? Kita menunggu di sini nanti jadi, dia jadi. Dia satu mungkin dia akan jadi, ya kan, bener. Di sini dia akan jadi. Artinya apa? Di sini dia harus jadi. Artinya dia turun, kemudian bisa naik lagi. Jadi harus jadi apa? Divergent lagi di sini. Ya. Di sini harus divergent sih. Ini kan belum di pos. Ini baru satu, makanya harus strong. Divergentnya harus strong agar ini bisa kita konfirmkan. Gitu, karena saya lebih suka buy kalau ini. Oke. Saya lebih suka buy di sini karena bilang buy di pucuk doesn't matter, buy di pucuk tidak ada masalah. Karena saya targetnya adalah di sini mencari divergent, ya. Walaupun kita harus buy di pucuk, ya karena harus ada divergent maka saya lebih suka buy seperti ini. Oke. Untuk secure posisi seperti itu. Nah, ini belum pulang. Saya kan aja. Ini dia. Sudah pulang. Oke, kemudian Aussie satu strip lah kalau mau buy. Ya walaupun tidak harus sih, karena tapi caranya pendek loh bos. Aussie dan yen. So sebaiknya wait aja lah. Jadi pecat aku korsel ya. Divergent harusnya sih. Ini belum. Lihat. 15 sih harusnya sudah divergent ini. Ya. Ini satu, sebetulnya mau satu step lagi ke atas. Wait aja lah. Oke, Aussie tadi sudah Aussie sell ya. Saya sell tadi, harusnya satu naik lagi deh, naik lagi kemudian kita bisa sell. Kita wait dulu lah. Coba di 47. Oke, coba di sini. Karena kalau di sini enak nanti, ya ada divergent dan atasnya divergent, nanti tinggal tunggu saat yang tepat untuk turun. Strong banget ya sesi Asia, luar biasa, kenaikannya luar biasa sesi Asia. Yen weak. Kalau nah ini kan di sini ya, kan di sini kan ada divergent ya, tapi di sini kan belum ada ya. Maka saya expected ini akan turun low, kemudian GBP USD akan naik untuk bentuk satu divergent di M15 ya, dia akan divergent di sini, dia akan ada divergent lagi, mungkin agak sedikit akut lah ya, nanti baru kita bisa selling. Ini turun break di low, maka kita bisa selling nanti, selling GU.
So far sementara belum ada tanda-tanda itu, makanya saya masih hold posisi di harga ini. Jadi GBP USD saya masih coba baru buy ya. Ini memang untuk apa? Saya expected dia akan divergen, ini juga expected dia divergen di sini. Dia di sini turun, kemudian break di low sini 37 dia di break, dan kemudian kita nanti persiapan untuk opsi selling di GU dan buy di Euro Pound. Oke, Euro Pound. Tapi kalau Euro Pound buy itu justru yang paling disuka adalah Euro Pound, malah sell. Malah sell gitu ya harusnya di sini. Oke, kita coba sell dengan harga kecil ya. Stop loss tipis. Oke. Tipis aja. Dua pair ini beda ya, Viva Versa ya. Jadi kalau dia sell Euro Pound sell, maka GBP USD kita buy. Makanya kita kalau kita open jangan satu di sell, satunya di sell lagi gitu. Memang itu bisa bisa bilang safe untuk hedgingnya gitu ya, hedgingnya sih gitu. Jadi kita kalau mau hedging GU buy, maka Euro Pound di buy. Ini kalau kita mau hedging. Tapi karena dua pair ini berlawanan malah, jadi resikonya biasanya yang kenceng itu di GU kan, di GU kan dia kenceng. GBP USD kalau dia naik ya tembusnya kenceng banget ya, dari sini kan kenceng banget ya gitu. Dia kan naiknya cukup kenceng, beda dengan ini kan kayak Euro Pound kan tidak terlalu kenceng dia. Nah ini cuma berapa poin sih, 879 ya, 879 sekarang cuma 40 poin. Sementara kalau di GBP USD 40 poin ini sudah ya hampir mendekati lah. Ya, gitu. Kalau starting point di sini ya hampir 100 gitu loh. Jadi beda sekali dengan jauh lah. Ya walaupun ini 1 koma lah, 1 koma apa pergerakannya kan dia 1 koma, biasanya GBP kan 1,3 salah. 1,3 dengan GBP USD. Canadian CAD ini 15, iya 15, ini satu guys, ini ada 15 belum. BP Aussie, kenapa kita lihat di H1 udah 15 ya, karena memang biasanya saya opennya di L15, untuk H1 nya saya melihat posisi divergennya nanti akan diperkuat oleh A4 biasanya kan gitu. Nah ini jelas ini saya lebih expected kalau GBP Aussie dia naik ya, dia naik, GBP Aussie naik. Nah ini 61, oke berani nih. Karena saya masih expected dia akan divergen. Lebih baik kalau 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 lumayan ya bos, 40 berani. Tunggu tunggu anu aja wis, tunggu ini jadilah, tunggu bullish ini jadi, nanti buy.
karena saya mau sell ini, tunggu bullish ini jadi nanti baru buy. Oke, Euro New Zealand ini sudah saya close itu. Nah ini Euro New Zealand ini trennya dia sih aduh telat. Setelah di sini Cami bos. Tapi ini udah divergent. Iya, divergent sih. Saya tunggu bullish enggal lah untuk buy di sini. Nanti kita tunggu bullish enggal baru kemudian buy. Jadi divergent soalnya. BNZD NZD alasannya jelas, alasannya singkat sih, sederhana sih. Ada divergent di M5, M berapa ini? M5. Nah ini divergent di sini ya. Nah, kan divergent di sini kan ada divergent itu. Kemudian kita coba di M15. 15 ya, ya seperti itulah ya 15. Tidak bisa melebihi low higher sebelumnya sehingga ini alasannya seperti itu. Oke. Nah ini naik ini malah mau turun nih ya apa sih? Gimana bos? Ini minus saya di Aussie Cat, saya banyak bingit dan GBP Cat saya juga minus banyak. Oke lah, kita lihat dulu opsi selanjutnya. All open sudah saya kasih stop loss so far, mungkin kena stop loss lah di Aussie Cat ya. GBP Cat memang harusnya naik satu strip lagi ke atas untuk break di higher, kemudian nanti akan ada divergent gitu. M5 ini harusnya sudah ada ya, M5 sudah ada divergent ini. Nice. Aduh, emang nih harusnya sellnya di sini karena M5 divergent ya. Nah, gini kan, M5 divergent harusnya sellnya saya di sini tadi. Cuman ya terlalu dini lah saya sell ini. Cuman tidak apa-apa wis ya apa lagi terlanjur ya. Mau gimana lagi ini sudah. So apa yang lagi yang kita tunggu? Bearish engulf. Yang jelas itu kita tunggu bearish engulf ya seperti ini. Untuk nambah muatan ada bearish engulf maka kita nambah muatan. Selama belum ada bearish engulf ya dilihat aja lah, kita lihat aja nanti. Ini karena tidak ada bearish engulf seperti ini, nanti kita lihat seperti itu baru kemudian menambah muatan ya. Syukur-syukur terjadi muatan di M15 akan lebih diambil lagi. Jadi bearish engulf terjadi di M15 itu lebih valid ya, validasinya lebih tinggi. Gitu. Seperti ini ya. Ini ada bearish engulf di sini lumayan lah. Walaupun tidak begitu banyak amat, tapi kan juga amat kan juga tidak terlalu banyak. Nah kayak gini ya. Ada validasi di. Kita tunggu di M15-nya. Oke, GBP USD dia naik, Euro Pound-nya ini lemot. Ini biasa lah. Yang kenceng itu biasanya di GBP USD. Harusnya dia naik juga. Tapi Euro Pound-nya ini lemot ini. Malah enggak. Ya, seperti itulah. Kita wait aja lah sementara.
Ini kalau mau buy sebenarnya kurang kurang valid ya, nggak ada bullish engulf di harga ini. Bullish engulf itu cocoknya itu di one on one and one on two, artinya satu versus satu atau satu versus dua. Ini satu versus satu, kemudian ini juga sama, sama, ini satu, nah seperti ini juga satu versus dua. Ini yang bullish maupun bearish engulf akan lebih ciamik kalau berada dalam fase seperti itu, artinya itu fase yang ya yang ditunggu gitu. Oke, gold naik ya, gold naik di sini tapi ini malah tidak naik gitu loh. Artinya akan ada fase divergence, soon akan ada fase divergence lagi ya di sini. So far kita tunggu aja lah. Kita tunggu di M15 adanya satu bearish engulf lagi, baru kemudian kita nambah muatan sell di euro, di gold ya. Di emas kita tambah lagi. Yang jelas itu pun kalau belum kena stop loss, kalau kena stop loss ya sudah, we are not lagi today gitu ya. Pada dasarnya kalau dibilang gampang, mungkin bagi beberapa orang mungkin bisa melihat secara teknikal ya sepertinya sih gampang gitu loh, tapi lebih kepada, kalau saya lebih kepada risk reward ya. Jadi risk reward kita harus benar-benar bisa apa, kita harus bisa benar melihat risk rewardnya harus kenceng, harus ketat. Jadi kalau kita punya risk reward, usahakan risk reward itu 1:2 minimal, 1:2 atau lebih baiknya 1:3. Tapi 1:3 itu bisa dilakukan apabila price sudah moving 50 pip profit dari harga open. Artinya contoh misal, tidak ada contoh ini masih minus semua ya. GBP/NZD lah kita anggap. Ketika price dia sudah moving 50%, 50 poin dari harga ini, dari harga open ya, dia moving kira-kira ya kisaran inilah ya, maka kita akan bisa merubah stop loss ini ke harga sedikit di bawah harga open, karena ini kan sell. Nah setelah itu baru kita mainkan dengan 1:3, 1:2, paling tidak 1:3 lah, 1:3 kalau ini. Jadi kita akan cari keuntungan 40, maka 140. Targetnya adalah 120. Kalau stop lossnya 40 ya, ini adalah stop loss 40, maka cara yang harus kita ambil adalah ya 50 ya, 150 nanti kalau tahu ini GB ya, GB New Zealand 150. Ini baru bisa kita mainkan. Jadi baru kita bisa kita open di harga ini. Makanya saya sangat menyarankan untuk ambil 1:1 paling tidak 1:2 minimum itu.
Ya, sebenarnya tinggal tunggu ini divergen aja di sini. Karena emang sepertinya akan ada divergen soon possible di sini. Makanya kalau dia naik, maka akan ada divergen baru di sini. Artinya ini nanti hanya untuk menutup mungkin break even point HBEP lah. Hanya untuk menutup itu. Oh, gila. Ya kan? Pergerakan pound dan pergerakan euro pound ini kan berbeda ya, perlawanan. Makanya saran saya ya hmm, ya wajar lah kalau euro pound lemot itu wajar lah. Ini kita ambil nanti kita akan ngambil divergen saja. Jadi tidak terlalu ngoyo banyak. Kita ambil divergen kemudian so beberapa open nanti mungkin akan saya close. Yang jelas di sini adalah saya akan maintain hanya 3 atau 4 open, yakni di Aussie CAD, kemudian GBP CAD karena sama-sama Canadian-nya, ada Canadian-nya ya. Terus kemudian ini Aussie. Jadi mungkin GBP NZD, terus kemudian ini dan ini akan saya close. Ya. Euro Aussie pun mungkin juga akan kita close karena ya mungkin akan kita close juga gitu loh, sehingga saya tidak akan terlalu banyak hanya maintain. Kalau kita sudah bicara tentang maintain open ya yang sudah salah, asalkan belum terkena stop loss saja bisa kita maintain. Walaupun sudah terkena stop loss tidak ada masalah, sudah kita maintainnya juga paling tidak juga tidak terlalu tujuan kita stop loss tidak banyak karena emang agar kita enak mainnya. Artinya adalah ketika kita posisi loss, contoh di sini kita loss ya, misalnya kita nambah sell, ternyata harga naik ya. Kalau kita pakai stop loss besar, susah nanti kita ngejar. Toh juga harga belum turun-turun sama sekali kan di sini. Tapi kalau kita pakai stop loss 30, 40, 50 enteng. Ya. Cari 50 poin pun saya bilang enteng, 40 50 poin enteng. Mudah. 30 apalagi lebih mudah. Ini kalau kita pakai risk reward satu-satu. Ya. Apalagi kalau cari 80 gitu loh. Makanya saran saya jangan pernah menggunakan stop loss terlalu besar, apalagi sampai lebih 100. Kecuali untuk cross seperti ini, GBP Aussie, New Zealand, GBP CAD. Ini mungkin ini pun maksi juga 100 gitu. Ini pakai risk reward satu-satu kalau ini. Ya, satu-satu. Kalau memang yakin ya 1-2. Artinya yakin itu saya expected ini akan contoh di ya ini. Kalau ini nanti mungkin akan saya pakai 1-2, 1/2 stop apa risk rewardnya karena memang targetnya kan juga paling tidak 80 lah ya, 80 artinya nanti di kisaran ini 9000 ini mungkin baru akan saya close posisi. Sama sih GBP Canadian, GBP CAD ini juga sama. Saya minus 88. Kurang dikit lagi kena stop loss bos, ya sudah. Oke, have a nice day ya, Pak.